Selamat datang di tutorial pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masa PPH pasal 21 atau 26 menggunakan aplikasi eBupot PPH 21 atau 26 versi 1.5. Berikut merupakan menu dan alur proses eBupot 21 atau 26. Pertama, login. Kedua, set penandatangan atau perekam. Ketiga, pembuatan eBupot. Keempat, posting. Kelima, perekaman bukti penyetoran. Keenam, penyiapan SPT. Lalu ketujuh, pengiriman SPT. Pertama, login. Untuk login, silakan masuk ke laman pajak.go.id. Masukkan NPWP, masukkan kata sandi, masukkan kode keamanan, lalu klik login. Pada menu utama DJP Online, masuk menu lapor untuk masuk ke pelaporan eBupot 21 atau 26, atau masuk menu profil untuk melakukan aktivasi fitur. Jika menu eBupot 21 atau 26 belum muncul, wajib pajak dapat melakukan aktivasi dengan klik menu profil, klik aktivasi fitur, centang eBupot 21 atau 26, klik ubah fitur layanan, lalu klik login ulang. Pada menu lapor, klik menu pra pelaporan. Klik menu eBupot 21 atau 26. Terdapat 4 menu utama dalam aplikasi eBupot 21 atau 26, yaitu menu dashboard, kedua menu bukti potong, ketiga menu SPT masa, keempat menu pengaturan. Pertama, menu utama dashboard. Kedua, riwayat pelaporan SPT masa PPH 21 atau 26. Pada menu ini terdapat menu cetak BPE dan cetak SPT masa PPH pasal 21 atau 26. Dalam menu eBupot 21 atau 26 terdapat 4 submenu, yaitu daftar Bupot pasal 21, daftar Bupot pasal 26, impor data Bupot, dan download Bupot. Kelima, menu posting. Submenu daftar Bupot pasal 21 digunakan untuk merekam bukti potong PPH pasal 21. Submenu daftar Bupot pasal 26 digunakan untuk merekam bukti potong PPH pasal 26. Submenu impor data Bupot digunakan untuk input Bupot dengan cara impor data. Submenu download Bupot digunakan untuk menggenerate Bupot yang akan di-download. Submenu download Bupot digunakan untuk menggenerate Bupot yang akan di-download. Submenu posting digunakan untuk posting Bupot PPH. Submenu posting digunakan untuk posting Bupot PPH pasal 21 dan pasal 26. Submenu aksi digunakan untuk mendownload Bupot sekaligus permasa pajak. Pada menu utama SPT masa, terdapat 3 submenu, yaitu pertama, posting, kedua, perekaman bukti penyetoran, ketiga, penyiapan SPT masa PPH 21 atau 26. Pada dashboard menu pengaturan, terdapat 3 submenu, yaitu pertama, penandatangan, perekam, dan ketiga, buat outkey. Sebelum memulai merekam bukti potong PPH pasal 21 atau 26, wajib pajak harus merekam identitas penandatangan dan identitas perekam SPT masa PPH pasal 21 atau 26. Pertama, klik submenu penandatangan pada menu pengaturan untuk menginput identitas penandatangan SPT masa 21 atau 26. Kedua, klik logo tambah untuk menambahkan identitas penandatangan SPT masa 21 atau 26. Ketiga, rekam identitas penandatangan, klik status aktif, lalu klik simpan. Submenu perekam digunakan untuk menginput identitas perekam bukti potong PPH pasal 21 dan bukti potong PPH pasal 26. Klik submenu perekam pada menu pengaturan untuk menginput identitas penandatangan SPT masa 21 atau 26. Klik logo tambah untuk menambahkan identitas perekam Bupot PPH pasal 21 atau 26.
rekam identitas perekam, NPWP, email dan password, lalu klik simpan. Perbedaan perekam dan user utama adalah pada wewenangnya. Untuk data yang direkam oleh user perekam hanya dapat dilihat detailnya oleh pemilik user perekam. Sedangkan user utama hanya dapat melihat nominal akumulasi dari bupot yang dibuat oleh user perekam. Bagi wajib pajak yang berhasil didaftarkan sebagai perekam, sistem DJP akan mengirimkan email yang berisi username dan password. Terdapat dua metode pembuatan bukti potong. Yang pertama, key in. Yang kedua, skema import. Berikut merupakan perekaman bukti potong melalui metode key in. Untuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 21, masuk ke submenu bukti potong. Submenu bukti potong digunakan untuk merekam bukti setor PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Selanjutnya, pilih tahun pajak dan masa pajak untuk menginput bukti potong. Rekam identitas wajib pajak yang akan dipotong PPh Pasal 21 dengan memilih identitas menggunakan NPWP atau NIK. Untuk perekaman identitas dengan menggunakan NIK, wajib mengisi nama wajib pajak sesuai dengan nama di EKTP atau kartu keluarga dan mengisi alamat wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21. Setelah perekaman identitas penerima penghasilan, perekaman bukti potong PPh Pasal 21 dilanjutkan dengan input jenis pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 21. Pilih kode objek pajak. Masukkan fasilitas PPh 21 jika ada. Pilih skema penghitungan gross atau gross up. Input jumlah penghasilan bruto. Pilih PTKP tahunan. Klik hitung. Sebagai tambahan, isian kolom akan berbeda-beda bergantung pada jenis pegawai yang dipilih. Selanjutnya, jumlah pajak penghasilan Pasal 21 akan otomatis muncul setelah klik logo hitung. Pilih penanda tangan sesuai dengan identitas yang sudah direkam dalam submenu pengaturan. Klik pernyataan dan klik simpan. Sistem akan memberikan notifikasi apabila data berhasil disimpan. Selanjutnya, perekaman bukti potong melalui skema import. Perekaman bukti potong PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara impor data bupot. Pilih submenu impor data bupot. Untuk mengunduh format impor data bupot, klik petunjuk pengisian. Terdapat link unduh e-book user manual e-bupot 21 atau 26. Isi data impor bukti potong dan sebelum impor, pastikan identitas data yang diimpor sudah sesuai dengan identitas pemotong pajak. Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian format impor data bupot. Dalam proses impor bupot PPh Pasal 21, terdapat menu error untuk melihat keterangan error validasi. Gambar pertama merupakan keterangan menu error pada saat proses validasi. Terdapat menu untuk unduh hasil validasi jika data yang divalidasi banyak. Sebagai catatan, jika salah satu data bukti potong yang diimpor gagal validasi, maka semua data impor bupot tidak terekam atau gagal validasi. Selanjutnya, perekaman bukti potong melalui user perekam. Untuk user perekam, login melalui link berikut. Untuk login user perekam, masukkan NPWP pemotong atau user utama, masukkan NPWP perekam, masukkan kata sandi sesuai dengan kata sandi waktu pembuatan user perekam, lalu masukkan kode CAPTCHA. Pada menu SPT masa user perekam dapat melihat bukti pembayaran per masa pajak. Menu daftar bukti setor dapat dilihat setelah klik menu perbarui. Sebagai catatan, dalam menu SPT masa pada user perekam tidak terdapat menu posting. Menu posting bupot dilakukan oleh user utama.
Berikut merupakan menu pengaturan user perekam. Hanya terdapat menu untuk merubah kata sandi user perekam. Bagaimana jika karyawan resign di tengah tahun? Jika pegawai resign di tengah tahun, pegawai yang resign tersebut diberikan bukti potong 1721A1 pada masa pajak terakhir pegawai tersebut bekerja. Pertama, untuk perekaman bukti potong 1721A1, pilih menu bukti potong, lalu klik rekam, lalu klik bupot tahunan A1. Isi identitas berupa NPWP atau NIK, PTKP, nama jabatan, dan jenis kelamin. Untuk perekaman bukti potong 1721A1, pilih menu bukti potong, rekam, klik bupot tahunan A1. Lengkapi data gaji, tunjangan PPh, tunjangan lainnya, dan lain-lain yang menjadi komponen penghitungan penghasilan bruto dalam tahun pajak, atau akumulasi awal pegawai bekerja sampai dengan resign. Selanjutnya, isi komponen pengurang berupa biaya jabatan, iuran terkait pensiun atau hari tua, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Pilih jumlah penghasilan bruto berupa, pilih setahun untuk penghitungan normal, misal dalam hal penghasilan diperoleh setahun penuh, atau disetahunkan untuk penghitungan penghasilan yang disetahunkan dalam hal kewajiban pajak subjektif tidak penuh 1 tahun, misal WP luar negeri menjadi WP dalam negeri di pertengahan tahun. Klik hitung untuk menghitung PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Terdapat menu ambil data untuk mengambil data PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja sebelumnya. Lalu terdapat menu ambil data untuk mengambil data PPh pasal 21 DTP pada pemberi kerja sebelumnya. Terdapat menu ambil data untuk mengambil data PPh pasal 21 dari pemberi kerja yang bersangkutan saat ini. Tidak termasuk masa pajak yang dipotong pemberi kerja sebelumnya, jika sebelumnya pegawai dimaksud pindahan dari pemberi kerja sebelumnya. Terdapat menu ambil data untuk mengambil data PPh pasal 21 DTP pada pemberi kerja bersangkutan, untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Jumlah PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar dihitung secara otomatis dari aplikasi. Pilih penandatangan bukti potong 1721A1. Klik surat pernyataan dan klik simpan untuk menyimpan bukti potong 1721A1. Sebagai catatan, pembuatan bukti potong 1721A1 dapat dilakukan dengan mekanisme impor data. Selanjutnya, bagaimana cara menghapus bukti potong? Pada gambar pertama, terdapat tombol centang untuk memilih semua bukti potong untuk dihapus. Pada tombol kedua, terdapat tombol centang untuk memilih secara spesifik bukti potong untuk dihapus. Gambar ketiga merupakan tombol untuk menghapus bukti potong yang terpilih. Sebelum bukti potong benar-benar dihapus, sistem akan memberikan konfirmasi penghapusan bukti potong. Sebagai catatan, penghapusan bukti potong dalam jumlah banyak dilakukan secara batch dengan memperhatikan: pertama, bukti potong yang sudah masuk pada SPT dan sudah dilaporkan tidak dapat dihapus melainkan dibatalkan satu persatu. Penghapusan secara batch dilakukan secara antrian seperti proses impor bupot. Bupot yang sudah terhapus tidak ditampilkan, sedangkan yang gagal terhapus akan tetap ditampilkan. Request hapus yang diajukan tidak dapat dibatalkan. Setelah perekaman bukti potong PPh pasal 21, langkah selanjutnya adalah posting bukti potong. Masuk untuk posting, pilih tahun pajak dan masa pajak untuk mencari daftar bukti potong yang akan diposting. Klik posting untuk memposting bukti potong agar menjadi draft SPT masa PPh 21 atau 26.